Saya Eka Jindi Zahrani. Saya Kela Tifa Dianugraheni. Saya Muhammad Hanif Adi Farzana. Saya Oktavia Yuni Safitri. Saya Yustiarani India Zahra. Kami dari Kelompok 2. Di sini kami ingin mengeluarkan materi tentang Konsep dan unsur pendidikan dan juga gerakan baru pendidikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep dan unsur pendidikan. Yang pertama ada pengertian. Menurut John Dewey, pendidikan merupakan suatu proses pengalaman. Karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Dan yang kedua, ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama, menghilangkan tembok pemisah antara sekolah dan lingkungan luar sekolah. Yang kedua, menempatkan belajar sebagai bagian dari proses hidup. Yang ketiga, mengutamakan pembekalan sikap dan metode daripada isi pendidikan. Dan yang terakhir, peserta didik sebagai pelaku utama dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga ada unsur-unsur pendidikan. Yang pertama ada peserta didik. Yang kedua ada pendidik. Yang ketiga ada interaksi edukatif. Yang keempat ada tujuan pendidikan. Yang kelima ada materi pendidikan. Yang keenam ada alat dan metode. Yang ketujuh lingkungan pendidikan. Yang kedelapan sarana dan prasarana pendidikan. A few moments later. Kemudian saya akan membahas tentang gerakan baru pendidikan. Yang pertama, pengertian dari gerakan baru pendidikan. Gerakan baru dalam dunia pendidikan merupakan langkah dan upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, macam dari gerakan baru pendidikan yang pertama ada pengajaran alam sekitar. Pengajaran alam sekitar adalah gerakan pendidikan yang mendekatkan anak kepada sekitarnya. Langkah pengajaran alam sekitar yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Yang kedua, persiapan guru dan murid. Yang ketiga, pelaksanaan dan pengamatan. Dan yang terakhir, pengelolaan kegiatan pengamatan. Yang kedua yaitu gerakan pusat perhatian. Gerakan pusat perhatian adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada minat dan kebutuhan siswa sebagai inti dari pendidikan. Dalam gerakan pusat perhatian terdapat asas-asas, diantaranya yaitu yang pertama berorientasi pada minat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, bahan pengajaran merupakan suatu keseluruhan. Yang ketiga, hubungan keseluruhan adalah hubungan simbiosis. Yang keempat, anak harus aktif dan dididik menjadi bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu hubungan kerjasama yang erat antara rumah dan sekolah. Yang ketiga ada sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja merupakan titik kulminasi dari pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. Macam pekerjaan yang menjadi pusat pelajaran yang pertama ada sekolah-sekolah perindustrian, yang kedua ada sekolah-sekolah perdagangan, dan yang ketiga ada sekolah-sekolah rumah tangga. Yang keempat ada pengajaran proyek. Pengajaran proyek adalah pendekatan belajar yang menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran atau melibatkan siswa dalam proyek tugas tertentu. Langkah-langkah pengerjaan proyek yang pertama, persiapan, yang kedua kegiatan belajar, yang ketiga penilaian. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum.